سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara kaum muslimin muslimat yang sangat saya cintai, semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya ingin sekali menyampaikan dua hal yang sangat penting diketahui oleh kita selaku umat Islam, terkhusus untuk kaum wanita. Hal yang pertama adalah ketika wanita muslimah dirinya dalam keadaan suci. Suci di sini maksudnya tidak haid. Kemudian dia masuk pada waktu sholat, entah itu sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, ataupun sholat yang lain. Di sini saya contohkan sholat zuhur. Wanita yang dirinya yang sedang dalam keadaan tidak haid masuk pada waktu sholat zuhur. Namun dikarenakan kesibukannya, dia tidak bisa melaksanakan sholat zuhur dengan segera. Mungkin dia masih sibuk untuk menjemput anaknya ke sekolah, atau masih merawat kedua orang tua yang sudah sepuh misalnya, atau contohnya lagi dia masih menunggu kedatangan suami karena dia mempunyai kebiasaan yang mulia, yaitu melakukan sholat zuhur secara berjamaah dengan suami. Namun sebelum suami datang misal, maka lebih dulu haidnya datang. Kedahuluan haid datang sebelum dia melakukan sholat zuhur tersebut. Maka wanita tersebut ketika nanti haidnya sudah putus, haidnya sudah selesai, dan dia sudah melakukan bersuci, yakni sudah mandi besar untuk menghilangkan hadas besarnya itu, maka dia wajib mengqadha sholatnya. Dalam contoh ini adalah sholat zuhur. Akan tetapi dia tidak berdosa karena dia masih ada niat yang kuat ya untuk melakukan sholat zuhur. Namun apa boleh buat, karena haidnya lebih dulu datang. Dan perlu diingat bahwa waktu antara haid datang dengan masuknya sholat zuhur itu sangat luas, sangat leluasa. Contohnya haid datangnya pada jam 1, sementara waktu zuhur masuk pada jam 12. Jadi jarak antara jam 12 dengan jam 1 itu sangat luas sekali untuk melakukan sholat. Kemudian hal yang kedua yang tak kalah pentingnya adalah seorang wanita yang dirinya dalam keadaan haid, dirinya dalam keadaan haid lalu masuk pada waktu sholat. Contohnya sholat isya. Artinya pada waktu sholat isya masuk, dia tetap dalam keadaan haid. Kemudian pada jam 9 atau jam 10 malam haidnya selesai, haidnya putus. Akan tetapi dengan kesembronoannya, dengan keteledorannya, dia tidak bergegas untuk melakukan bersuci, untuk melakukan mandi besar. Akan tetapi dia melakukan hal-hal yang lain, melakukan aktivitas yang lain, sehingga waktu sholat isya habis, yakni masuk sholat subuh. Maka wanita tersebut
di samping wajib mengqadha salatnya, yaitu dalam contoh ini adalah salat Isya, dia juga harus bertaubat kepada Allah, harus beristighfar, harus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia telah melakukan dosa besar dengan meninggalkan sholat dengan tanpa ada uzur. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami. Untuk lebih jelasnya lagi akan saya ulang melalui contoh yang saya tulis, yang saya gambarkan di papan tulis. Mari kita bersama-sama lihat di papan tulis. Ini di papan tulis ini ada dua garis ya. Ada dua garis, garis yang di atas dengan garis yang di bawah. Garis yang di atas ini menunjukkan contoh daripada peristiwa yang pertama tadi yang saya jelaskan. Kemudian garis yang di bawah ini mencontohkan pada kita, menggambarkan pada kita peristiwa yang kedua. Kemudian kotak ini adalah merupakan gambaran atau contoh daripada masuknya sholat. Kotak yang di atas ini menunjukkan waktu masuknya sholat zuhur. Ini saya tulis angka masuknya sholat zuhur jam 12. Ini hanya sekedar contoh, bukan berarti harus jam 12 masuknya zuhur itu. Ini sekedar contoh. Kemudian di kotak ini adalah masuknya sholat asar. Kemudian yang di bawah, kotak yang di bawah ini adalah merupakan sebuah contoh masuknya sholat Isya. Jamnya adalah jam 7. Kemudian di sini adalah kotak masuknya waktu subuh, misal jam 4. Kemudian kedua garis ini juga memberikan contoh kepada kita bahwa ini adalah menunjukkan pada suatu waktu, suatu hari. Pada suatu hari, kemudian garis yang di bawah juga demikian menunjukkan waktu, berjalannya waktu pada suatu hari. Garis yang pertama ini merupakan contoh daripada peristiwa yang pertama. Kemudian garis yang di bawah beserta kotaknya menunjukkan atau mencontohkan pada kita untuk peristiwa yang kedua. Kita awali daripada peristiwa yang pertama. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa ada seorang wanita yang dirinya dalam keadaan suci. Artinya dia tidak haid, berada dalam garis ini. Di garis ini wanita tersebut dalam keadaan suci. Bahkan di hari-hari sebelumnya juga dalam keadaan suci. Misal kata di sini adalah subuh. Pada hari di garis ini wanita tersebut pada waktu subuh dalam keadaan suci. Pada jam 7, 8, 9, 10, 11 tetap dalam keadaan suci. Bahkan di ketika waktu zuhur masuk, yaitu jam 12, wanita tersebut tetap dalam keadaan suci. Namun, ya, seharusnya wanita tersebut bergegas untuk melakukan sholat dengan menghilangkan hadas kecilnya dulu mungkin, kemudian melakukan sholat. Seperti yang saya contohkan tadi, dikarenakan wanita muslimah tersebut karena masih banyak kesibukan, contohnya tadi menjemput anaknya ke sekolah, masih merawat kedua orang tuanya yang sudah sepuh, masih menunggu suaminya yang belum datang, karena maksud dia akan melaksanakan sholat zuhur bersama dengan suami secara berjemaah. Namun sebelum suami datang, tepatnya pada jam 1 siang, maka tamu yang tak diundang yang berupa haid datang terlebih dulu, sehingga wanita tersebut tidak mungkin untuk melakukan sholat zuhur, karena tidak boleh melakukan sholat zuhur di ketika dia dalam keadaan haid. Maka dalam peristiwa ini nanti wanita tersebut di ketika haidnya sudah habis, di ketika haidnya sudah putus, maka dia wajib untuk mengqadha sholatnya yang ditinggalkan, yaitu sholat zuhur. Dalam contoh ini adalah sholat zuhur. Akan tetapi dia tidak berdosa, ya. Akan tetapi dia tidak berdosa dikarenakan dia
sudah mempunyai niat yang kuat nanti akan melakukan sholat zuhur. Dan ini perlu diketahui juga bahwa jarak antara masuknya waktu sholat zuhur dengan datangnya haid ini sangat leluasa, antara jam 12 dengan jam 1. Bahkan walaupun seandainya bukan jam 1 datangnya haid, jam 12.30 misalnya, maka dia tetap diwajibkan untuk mengqadha sholatnya nanti setelah suci, setelah haidnya putus. Kemudian di contoh yang kedua ini, di garis yang di bawah ini adalah merupakan contoh peristiwa yang kedua, yaitu seorang wanita muslimah dirinya dalam keadaan haid. Di hari di garis ini, di waktu di garis ini dirinya dalam keadaan haid. Bahkan dari hari-hari sebelumnya pun juga dalam keadaan haid. Pada waktu subuh, pada waktu zuhur, pada waktu asar, pada waktu maghrib, wanita tersebut dalam keadaan haid dirinya. Bahkan di ketika waktu isya datang, yaitu pada jam 7 misalnya, pada waktu sholat isya datang, dia tetap dalam keadaan haid. Namun di ketika jam 9 atau jam 10 malam, tiba-tiba haidnya selesai, tiba-tiba haidnya putus. Seharusnya dia bergegas untuk bersuci, kemudian menunaikan sholat isya. Akan tetapi dengan keteledorannya, ya, dengan entengnya, dengan sembrononya, dia tidak bergegas untuk melakukan mandi bersuci, tetapi dia melakukan aktivitas-aktivitas yang lain, sehingga hilanglah, habislah waktu isya, yakni masuk pada waktu sholat subuh, masuk pada waktu subuh. Maka wanita tersebut nanti setelah setelah bersuci, setelah mandi besar, dia harus melakukan sholat subuh. Kemudian setelah itu harus melakukan sholat isya yang berupa qadha. Dan di samping dia wajib mengqadha sholatnya, yaitu sholat isya yang ditinggalkannya, juga wajib beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah karena dia telah melakukan dosa besar, yaitu meninggalkan sholat isya tanpa adanya udzur. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa kembali di video mendatang insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.